Eh, saya Anggaran Madijaya dari Universitas Dinamika, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hmm, Consumer Behavior and Marketing Strategy atau yang disebut Consumer Behavior. Pada judul ini saya ambil dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Ya, langsung saja. Apa itu consumer behavior? Yaitu pemasaran yang menghadapi tantangan yang membebani dirinya sendiri yang diakibatkan oleh karena ketakutan yang mendorong dan membentuk perilaku pelanggan dengan cepat berkembang. Berikut adalah beberapa kasus yang adil dalam consumer behavior, yaitu kemajuan promosi dan pengalaman pelanggan sampai pemasar menawarkan beragam cara bagi pelanggan untuk memasukkan wadah kopi mereka. Pembeli dapat memilih biji kopi dan membuat cangkir kopi. Mereka bisa membeli seikat kopi bubuk dan membuat segelas kopi. Dan mereka juga dapat memilih untuk pergi ke kedai kopi dan membeli segelas kopi. Atau mereka bisa pergi ke Starbucks dan membeli segelas kopi. Dan pada penjelasannya yaitu eh, pilihan mana yang menurut konsumen lebih mahal. Mungkin konsumen akan mengatakan bahwa eh, memulai dengan pilihan adalah yang paling mahal dan alternatif terakhir yang paling mahal. Sampai dengan sebagian besar konsumen akan memperbaikinya. Tapi kenapa bisa begitu? Eh, yang didasarkan adalah terletak pada penghargaan yang dapat dimasukkan oleh pemasar ke produk yang mirip atau yang disebut mirip komunitas, yaitu lapisan-lapisan ini menggabungkan layanan dan pengalaman yang telah ditujukan oleh si pembeli, yang dihargai oleh mereka. Oleh karena itu, saat barang berpindah dari komoditas menjadi komoditas besar, menjadi keuntungan yang sangat lebih memajukan untuk para pembisnis. Pembeli cenderung membayar lebih, dikarenakan keberhasilan Starbucks membuktikan kesediaan konsumen untuk membayar lebih untuk satu wadah kopi dan Starbucks yang melapisi produk utamanya dengan manfaat dengan pertemuan. Dan Starbucks akan memberikan semangat sebagai ilustrasi. Dan baru-baru ini uh, membuka toko Ons. Itu salah satu portofolio toko relevansi lokal. Seperti itu dari jawaban case-nya. Yang kedua adalah mempromosikan dua pelanggan versus mempromosikan dua konsumen. Pada hal ini, pemasaran tidak hanya maju ke dalam penawarannya, tetapi juga dalam hubungannya dengan konsumen. Langkah kontrol yang tidak ada dari pemasar ke pembeli telah mengubah landscape. Secara ringkas diungkap, yaitu mempromosikan dua pelanggan telah bergeser ke menampilkan empat pembeli atau empat konsumen. Seperti itu. Pada pemasaran dua pelanggan menggunakan promosi massal dan pendekatannya yang tersebar luas untuk menjangkau sebanyak mungkin. Mempromosikan dua membenamkan pembeli dengan iklan berulang kali dan secara teratur. Dalam upaya membentuk mempertimbangkan konsumen, dalam hal ini membedakan mempromosikan empat konsumen menerapkan pendekatan yang lebih terfokuskan pada upaya yang lebih mungkin menjangkau karena pelangganlah yang membutuhkanlah iklan pemasar. Seperti itu. Daya iklan. Untuk daya iklan sendiri yaitu pelanggan dapat memverifikasi jaminan pemasar tentang biaya kompetitif untuk semua hal, dari mulai membahas tiket masuk hingga barang. Misalnya dengan contoh dompet gemuk. Dan pelanggan tidak perlu mempercayai pemasar karena mereka dapat dengan mudah mengakses audit klien. Seperti penggunaan media sosial yang perlahan-lahan akan dikendalikan dari pemasar ke pembeli setelah ditolong oleh kemunculan media sosial.
seperti Facebook, Pinterest, Tumblr, dan lain-lain. Dan untuk penggunaan crowdsourcing oleh pemasar untuk menyuarakan kebutuhan dalam konsumen, mereka mewujudkan pemahaman pemasar tentang keharusan untuk menempatkan pembeli di pusat pameran. Kasus crowdsourcing online termasuk Nike, Nokia, Betalx, dan Deals atau Idealstrom. Ilustrasi ini menunjukkan betapa berharganya hal itu karena pemasar berbicara dengan pelanggan, dengan mereka beralih-alih pada dasarnya berbicara dengan mereka. Dan ada 4 perspektif perilaku pembeli. Yang pertama ada perilaku konsumen, yaitu adalah proses yang kompleks dan multidimensi. Dengan keterangan, pembeli seringkali melibatkan berbagai langkah dan dipengaruhi oleh komponen perhitungan ekonomi, gaya hidup, dan nilai sosial. Dari sini bahwa pilihan pembeli didorong rumit ketika kebutuhan orang atau kelompok berbeda dibandingkan pertimbangannya. Yang kedua adalah keputusan pemasaran yang sukses oleh perusahaan. Dari organisasi nirlaba dan badan pengatur memerlukan pemahaman tentang proses yang mendasari perilaku konsumen. Yang hal ini berkaitan dengan pemahaman teori tentang kapan dan mengapa konsumen bertindak dengan cara tertentu. Disadari atau tidak, organisasi membuat keputusan setiap hari berdasarkan asumsi eksplisit atau implisit tentang proses apa yang mendorong perilaku konsumen. Asumsi apa tentang perilaku konsumen yang menuju setiap iklan, yaitu dengan cara daya tarik dari ini bagaimana dia setiap iklan itu dapat menarik pelanggan untuk dapat membeli barangnya. Seperti itu. Pendekatan mana yang lebih baik dan mengapa? Untuk kesimpulannya, pendekatan yang lebih baik tentu saja dari iklan atau bisa dari B2B. Dikarenakan konsumen apabila didatangi ke rumah atau door to door itu akan sangat kayak membuat risih atau bisa dikatakan kebanyakan konsumen menolak kedatangan dari si pelaku pembisnis seperti itu dibandingkan dengan iklan sosial media lebih mempermudah untuk kalangan konsumen dikarenakan kalangan konsumen sudah memiliki berbagai smartphone dan bisa tentu saja mengakses semua dan tentu saja tiap hari dia lihat suatu iklan dari bisnis-bisnis yang lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah keputusan konsumen adalah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kategori produk. Maka dari itu, pertanyaannya pembeli adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembeli tertentu akan melanjutkan dalam situasi tertentu dan untuk kategori barang tertentu. Referensi bagian A menganalisis pendekatan investigasi pembeli yang berbeda. Yang keempat adalah praktik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang melibatkan masalah etika yang mempengaruhi perusahaan, individu, dan masyarakat. Dengan masalahnya tidak selalu terbukti dengan sendirinya dan seringkali termasuk pertukaran di berbagai tingkat, yaitu dengan contoh industri. Makanan cepat saji saat ini sedang menghadapi masalah seperti itu. Sementara barang-barang yang mereka buat sangat memikat banyak pembeli dalam rasa dan kewajaran. Mereka juga cenderung tinggi kalori, lemak, dan natrium. Selanjutnya adalah marketing strategi. Apa itu? Yaitu keputusan pemasaran yang didasarkan pada teori perilaku konsumen, eksplisit, asumsi, dan penelitian lebih mungkin berhasil daripada didasarkan firasat atau intuisi. Dan dengan demikian menciptakan keunggulan dalam berkompetitif. Selanjutnya adalah regulatory policy, yaitu ada badan administratif yang berbeda untuk menguraikan dan atau mengaktualisasikan pengaturan yang dirancang untuk mengamankan dan membantu pembeli. Dengan contoh
Nourishment and Sedated Organization atau FDA, mengelola Nourishment and Instruction Act atau NLEA antara lain. NLEA mensyaratkan agar makanan yang dibandel secara nyata menampilkan data makanan dalam bentuk papan realitas makanan. Begitu. Kalau di Indonesia seperti BPOM, kayak mengurus semua label yang berbau dengan makanan maupun dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Social marketing adalah penerapan metodologi dan strategi penyajiannya untuk mengubah atau menciptakan perilaku yang berdampak positif bagi seluruh rakyat atau masyarakat. Dan informan individual, yaitu kebanyakan orang dalam tatanan sosial ini menghabiskan lebih banyak waktu terkunci dalam pemanfaatan daripada dalam gerakan lainnya. Dan selain itu, pemasar menghabiskan miliaran untuk mempengaruhi pilihan pembelanja. Dan upaya ini dalam iklan, situs web, dibandel dengan sorotan item dalam penawaran-penawaran dan dalam situasi toko tertentu. Dan mereka juga akan terjadi dalam materi banyak tayangan TV, dalam merek yang digunakan dalam film, dan dalam materi yang ditampilkan kepada anak-anak di sekolah maupun masyarakat. Dan marketing strategi dan consumer behavior, ini ada bahan-bahannya. Dengan yang pertama, market analysis, yaitu ada company atau perusahaan, kompetitor atau pesaing, condition atau kondisi saat ini dari perusahaan, ya, dan terakhir ada consumers atau konsumen. Dengan market analysis ini, apabila sudah ditemukan dari 4 poin ini, akan menuju ke market segmentation, yaitu yang diantaranya ada identify reality and need stage, group customer with similar need stage, deskripsi age group, select active segment to target. Dan selanjutnya akan meningkat dari marketing strategi, yaitu produk, price, distributor, promotion, dan service. Dari sini, marketing strategi apabila sudah menemui market analysis dan market segmentation, yaitu akan melanjut ke bagaimana cara memasarkan suatu produk. Bisa menggunakan produk, price, distributor, promosi, dan service. Consumer decision process, yaitu ada problem reconciliation, informasi search, alternative evaluation, parse, use, and evaluation. Dan selanjutnya akan di outcomes, yaitu individual, frame, maupun society, atau perkumpulan. Dan untuk market analysis kompeten, yaitu investigasi pasar membutuhkan pemahaman intensif tentang penggunaan pegangan klien potensial, kemampuan klaim organisasi, kemampuan pesaing saat ini dalam masa depan, dan berbagai lingkungan dari finansial maupun fisik dan inovatif. Yaitu ada 4, the consumer, the company, the competitor, and the condition. Untuk market segmentasinya yaitu bertujuan untuk mempertunjukkan terpenting yang dibuat oleh perusahaan, yaitu adalah penentu satu atau lebih bagian iklan yang menjadi fokus. Porsi pasar mungkin merupakan parsel dari pasar yang lebih besar, dengan kebutuhannya agak berbeda dari iklan yang lebih besar. Dan untuk yang satu harus diperhatikan, yaitu mengidentifikasi set kebutuhan yang berhubungan dengan produk. Yang kedua, mengelompokkan pelanggan dengan yang sama. Ketiga, mendeskripsikan setiap kelompok atau berbagai kalangan. Yang keempat, memilih segmen yang menarik untuk disajikan. Selanjutnya adalah marketing strategi, yaitu kriteria definitif dalam pemilihan pasar sasaran adalah kemampuan untuk memberikan suatu penghargaan yang tinggi kepada bagian iklan tersebut. Dikarenakan penghargaan klien diberikan oleh metodologi promosi, perusahaan harus membuat strategi pameran bersama karena menilai pasar dengan target potensial.
Yang selanjutnya adalah creating satisfied customer. Ya, di sini ada alur-alur dari creating satisfied consumer. Yaitu adalah or total produk, yang kedua adalah kompetitor total produk. Nanti akan ke consumer decision process, dan selanjutnya apabila sudah ketemu langsung lanjut ke alur superior value accepted. Kenapa bila sudah dipahami dan diolah akan masuk ke sales bagian alur seterusnya. Dan selanjutnya lagi adalah perceived value delivered. Dan yang terakhir adalah customer satisfaction. Seperti itu. Dan ini adalah overall model of customer behavior. Yaitu di sini adalah sebagai perputaran atau lingkaran dari model-model consumer behavior. Yaitu adalah faktor external influence, ada faktor internal influence. Itu. Dan nantinya akan dikonsep dari suatu lifestyle atau kebiasaan mereka. Itu. Decision process yaitu adalah problem, questions, information search, alternative evaluation and selection. Selanjutnya ada outlet selection and purchase. Yang terakhir adalah post purchase and process. Dan nanti itu akan berhubungan satu sama lain antara external influence, internal influence, dan decision process. Seperti itu. Sekian terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tergagap-gagap dari segi omongan maupun dari segi perilaku. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.